Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan... Halo, selamat hari Minggu adik-adik semua. Bertemu lagi dengan Bang Samen di dalam PA Pra Remaja hari ini. Bagaimana nih adik-adik anak pra remaja? Kabarnya baik semua ya? Tadi sudah pada kebaktian ya? Sudah sekolah minggu ya? Oke, sekarang Abang akan membawakan PA. Kita akan PA pada siang ini. Mari sebelum kita lanjutkan PA kita mau bernyanyi satu buah lagu dulu. Berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang di surga, saat ini anak-anak Tuhan, kelas pra remaja, KKR Cililitan Tuhan, mau melakukan PA Tuhan. Mari Tuhan berkati kami di dalam mengikuti PA pra remaja ini Tuhan.
Turunkan Roh Kudus Tuhan kepada kami Bapa, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berkati juga Bang Salmen Tuhan yang membawakan PA ini bersama kami. Mari Tuhan juga yang tolong di dalam menyampaikan firman Tuhan, agar firman Tuhan dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, kami serahkan PA Praremaja ini ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baik adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita. Bahan Alkitab kita hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 3 sampai 8. Mari adik-adik kita buka Alkitabnya. Abang akan coba share di sini untuk bahan Alkitab hari ini. Adik-adik akan membaca dari rumah. Abang akan coba bacakan dari sini. Yuk, kita bisa sama-sama lihat. Adik membaca dalam hati ya, di rumah ya. Kolose 1 ayat 3 sampai 8. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan-Mu itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu akan berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk hari ini, adik-adik. Kitab Kolose adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus pada saat dia di penjara, adik-adik. Kita akan melihat sekilas video tentang kitab Kolose ini. Bang akan share tentang videonya sekilas. Surat ini ditulis di salah satu penjara oleh Paulus, seorang rasul yang banyak dipenjara karena memberitakan Yesus sebagai Tuhan yang telah bangkit. Dan surat ini ditujukan kepada sekelompok orang yang belum pernah Paulus temui, yang membentuk sebuah komunitas gereja yang tidak dia mulai. Gereja di Kolose ini didirikan oleh seorang rekan kerja Paulus yang bernama Epafras, yang sebenarnya berasal dari kota itu. Epafras baru saja mengunjungi Paulus di penjara, dan dia menyampaikan kabar terbaru tentang keadaan Kolose secara keseluruhan. Tetapi dia juga menyebutkan beberapa tekanan budaya yang menggoda mereka untuk berpaling dari Yesus. Jadi Paulus menulis surat ini untuk mendorong jemaat di Kolose untuk membahas isu-isu yang telah diangkat oleh Epafras, dan kemudian menantang mereka untuk memiliki pengabdian yang lebih besar kepada Yesus. Rancangan dan alur pemikiran surat ini cukup mudah diikuti. Ya, itu tadi sekilas tentang cerita dalam bentuk tulisan yang divideokan tentang surat Paulus. Sekarang adik-adik, kita akan membahas bahan Alkitab kita hari ini. Tadi Abang sudah sampaikan kalau kitab Kolose itu ditulis oleh Rasul Paulus pada jemaat di Kolose. Dan dia tadi juga ada menyebut satu tokoh lagi tadi, Epafras. Ya, adik-adik, Abang akan menjelaskan lagi dengan slide ini. Jadi, bahan kita hari ini adalah mengenai temanya adalah, Abang belum sampaikan tadi temanya. Temanya adalah pengharapan kita. Nah, jadi di sini ada bahan Alkitabnya, dan tadi kita sudah baca Alkitab ya, adik-adik ya.
Dan ini yang mau Abang sampaikan tentang poin-poinnya. Nah, poin-poin bahan Alkitab kita ini, di mana kalau PA namanya penelaahan Alkitab. Jadi kita belajar sama-sama tentang Alkitab. Nah, mungkin Abang menyampaikannya ini satu arah, tapi sebenarnya kalau tadi kita bisa diskusi, itu lebih bagus lagi. Oke adik-adik, kita mau lanjutkan, kita mau menelahnya satu persatu gitu. Nah, ini Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam bahan Alkitab kita hari ini mengatakan bahwa tiap-tiap orang percaya sudah menerima anugerah Allah. Siapa orang yang tiap-tiap orang yang percaya? Kita adik-adik, kelas remaja, Bang Salmen, keluarga kita, orang tua kita yang sudah percaya itu otomatis sudah menerima anugerah dari Allah. Dia sudah menyediakan surga menjadi tempat paling menyenangkan bagi manusia. Nah, adik-adik, jadi Tuhan itu sudah menyediakan tempat bagi kita yang paling menyenangkan bagi kita. Gak ada yang lebih menyenangkan lagi selain surga. Itulah tujuan kita nanti. Tapi yang harus kita lakukan, yaitu kita mau mengikut Tuhan Yesus, mau bersaksi kepada Tuhan Yesus. Dan apalagi? Di sini Paulus mau menekankan lagi. Jadi pengharapan kita bukan di dunia ini. Bukan yang apa kebahagiaan yang ada di dunia. Tetapi yang kita harapkan, pengharapan kita itu adalah bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan nanti di surga, adik-adik. Nah, tapi perlu juga diingat bahwa tanda-tanda kerajaan surga juga tampak di dalam kehidupan di dunia ini, di masa kini. Maksudnya apa ini, Bang? Begini adik-adik, maksudnya walaupun kita masih di dunia, tapi kita bisa membawa damai di tengah sekeliling kita. Dengan perbuatan kita, kita memberikan kedamaian kepada teman-teman kita. Kita berbuat baik, kita menolong, kita membantu, kita menghargai, menghormati, mengasihi. Nah, dengan kita mengasihi itu terasa gitu, walaupun masih di dunia, oh ini ada rasa seperti kebahagiaan yang di sorga gitu. Nah, jadi pun walaupun masih di dunia, dengan keberadaan kita ini, keberadaan anak remaja ini, kepada teman-teman, perbuatan baik kepada teman-teman, atau menurut kepada orang tua, atau mengasihi adik, menjaga, itu membuat mereka merasakan kedamaian surga, adik-adik. Nah, lanjut. Ya, itu tadi. Dengan melalui perbuatan, pikiran, dan perasaan anak-anak, khususnya ini anak pra-remaja, itu akan mendatangkan kebaikan. Nah, sebagai tanda bahwa kita adalah bagian dari kerajaan sorga. Iya, jadi gitu ya adik-adik ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memang menantikan, mengharapkan bahwa kita nanti bersama Tuhan di surga. Tetapi apa yang harus kita lakukan pada saat kita di dunia? Kita menjadi pembawa surga itu di dunia, adik-adik. Kita menjadi pembawa kedamaian, kebahagiaan, walaupun ya adik-adik mungkin merasa, kan masih pra-remaja, Bang, masih kecil, masih muda. Nah, tapi bisa aja apapun melalui kemudahan kalian, adik-adik, kalian dapat menjadi pembawa kebahagiaan itu, pembawa surga di dunia ini. Misalnya tadi, perbuatan tadi menolong, baik dalam belajar, sekolah, baik dalam lingkungan di rumah, apa yang harus kalian lakukan itu, ya kalian melakukan yang baik, menolong di lingkungan sekitar kalian. Oke adik-adik, itu firman Tuhan di dalam PA pra-remaja kita hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar tadi dari
kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus ke jemaat di Kolose. Ajari kami Tuhan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu ini Bapa. Marilah Tuhan terus bekerja dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari di masa kami pra-remaja ini. Berkati kami Tuhan, dan kami akan melanjutkan kegiatan kami setelah PA ini. Apapun yang kami lakukan, tolong kami Tuhan, seperti yang kami dengar akan firman-Mu tadi Tuhan, kami menjadi pembawa kebahagiaan, suasana surga di tengah-tengah kami pada saat kami masih di dunia ini Bapa. Dan mari Tuhan yang tolong kami Tuhan, dan menganugerahkan kami keselamatan, sehingga kami dapat nanti bersama Tuhan kelak di surga. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan bernyanyi dulu satu lagu sambil kita memberikan persembahan kita. Termangkah ukurku, ras ngatakan bujur Tuhan, kelengimin aku, kam empu geluhku. Oke, kita sudah memberikan persembahan kita. Kita akan berdoa buat persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih juga kami dapat memberikan persembahan kami kepadamu Bapa. Kami sadar Tuhan bahwa semua yang ada pada kami datangnya daripada Tuhan. Tapi Tuhan sebagai ucapan syukur kami mau memberikan, mengembalikannya satu bagian kecil kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Bapa, agar dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga orang tua kami tetap di dalam pekerjaan mereka, tambah-tambahkan rezeki, dan berikan selalu kesehatan. Terima kasih Bapa, berkati gereja kami juga di dalam mengelola persembahan ini, buatlah melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita, PA kita. Kita akan bernyanyi satu buah lagu lagi, dan kita akan menutup PA kita. Kau hiasi kehidupan
depanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Baik, PA kita sudah selesai. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup